Pada saat ini, saudara-saudara, kita berbicara tentang nilai-nilai universal yang mempersatukan dan nilai-nilai individual yang memecah belah. Mengapa itu terjadi, saudara-saudara? Kita tahu bersama bahwa manusia memiliki sifat-sifat dasar. Manusia memiliki memori tentang sifat-sifat Tuhan yang ketika menghadirkan pikiran dan perasaan manusia telah merekam sifat Tuhan itu dan menjadikannya sifat dasar. Sifat Tuhan itu, saudara-saudara, yang disebut sebagai nilai universal. Nilai universal itu adalah nilai-nilai yang terbaca dalam penciptaan alam semesta ini. Universal. Nilai-nilai alam semesta ketika diciptakan. Sebagai contoh misalnya, ketika Tuhan menciptakan atmosfer, itu seolah-olah pencipta menginginkan ada perlindungan bagi seluruh isi ciptaannya. Maka kemudian manusia berpikir, ternyata pencipta alam semesta ini bermaksud untuk melindungi alam semesta atau isi ciptaannya di bumi. Maka dikenallah bahwa si pencipta itu memiliki sifat melindungi. Mengapa dia mau melindungi? Karena dia mengasihi, karena dia mencintai. Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, Tuhan yang penuh cinta, penuh keikhlasan. Semua keikhlasan, semua yang menyangkut dengan kejujuran digambarkan dalam satu nilai penciptaan sehingga disebut sebagai nilai-nilai universal. Maka itulah yang kemudian menjadi sifat-sifat dasar yang terekam pada memori manusia. Ketika manusia mengekspresikan nilai universal, maka yang terjadi adalah kita akan saling paham, kita akan saling mengenal, dan kita kemudian dipersatukan oleh pemahaman terhadap nilai universal itu. Manusia dipersatukan oleh cinta, manusia dipersatukan oleh kasih, manusia dipersatukan oleh kejujuran dan keikhlasan. Semua itu adalah sifat-sifat Tuhan atau nilai universal yang mempersatukan. Berbeda, saudara-saudara, ketika saudara mengekspresikan niat jahat, kesombongan, saudara mengekspresikan galau, amarah, iri hati, dengki. Itu semua, saudara-saudara, akan menghasilkan pertentangan, tolak-menolak. Nilai-nilai individual itu ternyata menghadirkan perpecahan. Maka kita tinggal memilih bagaimana cara kita mempersatukan semua manusia yang ada di depan kita yang tentunya berbeda. Ketika kita mengekspresikan niat jahat, iri hati, dengki, kemarahan, kecemburuan, semua ketika kita ekspresikan kesombongan, maka yang terjadi adalah penolakan. Tetapi berbeda, saudara-saudara, ketika manusia dalam berinteraksi mengekspresikan sifat-sifat Tuhan, ketulusan, keikhlasan, niat baik, kasih, cinta, itu kemudian kita akan melampaui perbedaan itu. Kita kemudian akan mengesampingkan perbedaan manusia satu dengan manusia yang lain. Kita adalah manusia yang berbeda. Tetapi ketika kita mengekspresikan sifat-sifat universal tadi, maka sudah pasti kita akan dipersatukan. Ketika kita melamar pekerjaan, saudara-saudara, kita yang memiliki kemampuan, kepintaran, kecerdasan, lulusan dari berbagai universitas ternama. Tapi ketika kita datang dengan kesombongan, kita datang dengan niat baik, dengan niat yang jahat, kita datang dengan sifat-sifat individual, penuh iri hati, dengki, maka kita akan ditolak. Tapi ketika kita datang dengan kerendahan hati, ada sukacita, ada damai di sana, ada niat yang baik, maka saudara-saudara, kita akan diterima. Demikianlah yang saya maksudkan dengan bagaimana mengekspresikan nilai-nilai universal yang kemudian akan mempersatukan kita manusia yang berbeda. Tetapi
nilai-nilai individual itu kemudian akan memecah belah kita sebagai manusia. Demikian